Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Kokom Komalasari selaku guru bidang studi fisika. Saya perkenalkan, nama saya Najra Ulfarhinia dari kelompok 1. Saya Siti Maya. Saya Hana Hairunisa. Saya Muhammad Sarul Ramadan. Saya Muhammad Tamamudin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi teori relativitas dan teori kuantum. Dua teori ini merupakan pilar utama dalam fisika modern. Teori relativitas menjelaskan hubungan antara ruang, waktu, dan kecepatan, sementara teori kuantum membahas perilaku partikel dalam skala mikroskopis. Keduanya telah membawa banyak perubahan dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menambah pemahaman bagi kita semua. Sekarang kita akan mulai presentasinya. Materi pertama akan dibawakan oleh Hana. Penemu teori relativitas Albert Einstein 1879 sampai 1955, lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di ULM, Kerajaan Württemberg, Kekaisaran Jerman. Einstein meninggal di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat, 18 April 1955, saat umur 76 tahun. Relativitas ini berasal dari kata relatif. Suatu gerak relatif berarti suatu gerak yang tergantung pada suatu acuan tertentu. Relativitas Newton. Relativitas Newton menjelaskan gerak benda pada kecepatan yang jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Semua pengamat, baik diam maupun bergerak, mengukur besaran fisik yang sama kecuali kecepatan relatif. Teori ini telah mengubah pandangan kita mengenai ruang, waktu, massa, energi, gerak, dan gravitasi. Transformasi Galileo. Transformasi Galileo digunakan dalam kerangka inersial untuk menjelaskan hubungan antara dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain. Percobaan Michelson-Morley. Sebelum teori Maxwell, ilmuwan menganggap bahwa gelombang cahaya memerlukan medium bernama ether untuk merambat. Percobaan Michelson-Morley bertujuan membuktikan keberadaan ether dengan menggunakan interferometer Michelson untuk mengukur kecepatan cahaya dalam arah rotasi bumi dan arah tegak lurusnya. Kesimpulan dari percobaan ini adalah: 1. Hipotesis ether tidak valid karena tidak dapat dibuktikan secara eksperimental. 2. Kecepatan cahaya bersifat konstan di semua arah, tidak bergantung pada gerak bumi.
relativitas Einstein. Hasil percobaan Miskolc-Morley menjadi dasar bagi dua potensial Einstein yang menjadi fondasi teori relativitas khusus. Satu, hukum fisika berlaku sama dalam semua kerangka acuan intersis. Dua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa selalu konstan untuk semua pengamat, terlepas dan gerak mereka. Relativitas penjumlahan kecepatan. Bila V1 adalah laju kereta api terhadap tanah dan V2 adalah laju orang terhadap kereta api, maka laju orang terhadap tanah yaitu F1 tambah V2 per 1 tambah F1 F2 per C kuadrat. C adalah kecepatan cahaya. Dilatasi waktu atau perpanjangan waktu. Menurut teori relativitas Einstein, waktu bersifat relatif, tergantung pada kecepatan pengamat. Jika ada jam dalam kerangka bergerak, waktu yang diukur oleh pengamat adalah lebih lama dibandingkan waktu diukur dalam kerangka bergerak. Transformasi Lorentz dikemukakan oleh Hendrik Anton Lorentz. Teori ini mengartikan transformasi Galileo yang tidak berlaku untuk kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Einstein menunjukkan bahwa waktu dan ruang bersifat relatif. Massa dan energi. Dalam mekanika retafisik, massa suatu benda tidak berubah. Kecepatan rendah tetapi bertambah mendekati kecepatan cahaya. Kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah fenomena penyusutan panjang suatu benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya jika diukur oleh pengamat diam. Benda diam tampak lebih panjang bagi pengamat yang juga diam. Benda bergerak tampak lebih pendek bagi pengamat diam. Ini dibaca nggak? Momentum relativitas. Momentum suatu partikel dinyatakan sebagai perkalian massa dan kecepatan. Energi relativitas. Pada tahun 1905, Albert Einstein menyatakan bahwa massa dan energi setara, terutama pada benda yang bergerak mendekat kecepatan cahaya dalam reaksi nuklir. Teori kuantum. Penemuan teori kuantum. Max Carl Ernst Ludwig Planck, 23 April 1858 4 Oktober 1947, adalah fisikawan Jerman yang banyak dilihat sebagai penemuan teori kuantum. Lahir di Kiel. Radiasi panas dan intensitas radiasi. Radiasi panas adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda akibat suhunya. Setiap benda memancarkan radiasi panas, namun benda baru terlihat meradiasikan panas jika suhu mencapai lebih dari 1000 K. Pada suhu ini, benda mulai berpijar merah seperti kompor listrik di atas 2000 K. Benda berpijar kuning atau putih seperti filamen lampu pilar. Intensitas cahaya yang dipancarkan berubah seiring dengan kenaikan suhu dan pergeseran warna. Spektrum ini dapat digunakan untuk menentukan suhu suatu benda. Radiasi benda hitam di intensitasnya. Benda hitam adalah benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya dan tidak memantulkan radiasi. Benda ini memiliki absorptasi dan emisivitas sebesar 1. Hukum pergeseran Wien. Hubungan antara panjang gelombang maksimum dengan benda diamati oleh Wilhelm Wien.
Pada tahun 1900, Max Planck mengemukakan bahwa energi dipancarkan dalam paket-paket kecil terputus-putus yang disebut kuanta, bukan secara kontinu. Radiasi panas dan intensitas radiasi. Pada tahun 1905, Einstein menjelaskan efek fotolistrik menggunakan teori kuantitasi energi Planck untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam. Radiasi elektromagnetik harus memiliki energi foton yang lebih besar dari energi ambang. Itu dibaca Kak. Radiasi benda hitam dan intensitasnya. Sinar X adalah bagian dari spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih pendek dari cahaya yang terlihat antara 0,01 hingga 10 nanometer. Sinar X terletak antara sinar ultraviolet dan sinar gamma, tetapi berbeda karena sinar X dipancarkan oleh elektron, sementara sinar gamma oleh inti atom. Sinar X pertama kali dipelajari oleh Wilhelm Röntgen pada 1897. Manfaat sinar X termasuk untuk memeriksa cedera dalam tubuh, memantau penyakit seperti osteoporosis, dan melihat efek pengobatan medis. Namun, paparan sinar X dapat berbahaya, menyebabkan penyakit radiasi efek jangka pendek seperti perubahan kulit dan diare, serta resiko bagi wanita hamil dan janin. Sifat-sifat sinar X: 1. Dipancarkan dari tempat yang terkena sinar katode. 2. Intensitasnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ke pelat fotoluminesensi. 3. Dapat menembus bahan seperti buku namun diserap oleh timbal. 4. Dapat menghasilkan gambar tulang pada pelat fotografi. 5. Tidak dipengaruhi oleh medan magnet, membedakannya dari sinar katode. Aplikasi radiasi benda hitam. Suhu permukaan matahari. Suhu permukaan matahari ditentukan dengan cara mengukur daya radiasi matahari yang diterima oleh bumi. Total daya yang dipancarkan oleh matahari berdasarkan hukum Stefan Boltzmann adalah sebagai berikut. Radiasi energi yang dipancarkan manusia. Manusia memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik, terutama inframerah, yang dihasilkan ketika tubuh menyerap energi dari lingkungan. Total energi yang dipancarkan adalah selisih antara energi yang diserap dan yang dipancarkan, dengan rumus yang melibatkan suhu tubuh, suhu lingkungan, dan luas permukaan tubuh. Contoh radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Panel surya mengubah energi panas menjadi listrik dengan panel hitam yang menyerap energi panas. 2. Termos. Lapisan perak pada termos mengurangi perpindahan kalor radiasi, menjaga suhu tetap hangat. 3. Pakaian hitam menyerap lebih banyak panas sehingga mengenakan pakaian hitam di siang hari terasa lebih panas. Manfaat dan bahaya radiasi benda hitam. 1. Membantu ilmuwan memahami suhu bintang dan objek astronomi lainnya, seperti asal-usul alam semesta melalui radiasi latar belakang kosmik. 2. Digunakan dalam kamera inframerah untuk mendeteksi suhu benda, termasuk dalam pencitraan termal, pengawasan militer, dan pencarian korban dalam kegelapan. 3. Berperan dalam berteknologi pencitraan medis seperti termografi untuk mendeteksi inflamasi atau masalah kesehatan. Bahaya radiasi benda hitam. Radiasi dengan panjang gelombang pendek, ultraviolet, sinar X, sinar gamma dapat merusak sel dan DNA, menyebabkan mutasi atau kanker kulit. 2. Radiasi dari sumber suhu tinggi, logam panas atau api, dapat menyebabkan luka bakar atau kerusakan material. 3. Radiasi elektromagnetik dapat mengganggu sensor
elektronik, komunikasi satelit, dan perangkat elektronik di lingkungan suhu ekstrim. Kesimpulan, teori relativitas dan teori kuantum telah merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta. Teori relativitas yang dikembangkan oleh Albert Einstein menunjukkan bahwa ruang dan waktu bersifat relatif, terutama kepada kecepatan tinggi, serta memperkenalkan hubungan massa dan energi (E sama dengan mc kuadrat). Percobaan Maxwell-Morley membuktikan bahwa kecepatan cahaya konstan mendukung konsep relativitas. Sementara itu, teori kuantum yang diperkenalkan oleh Max Planck menjelaskan bahwa energi dipancarkan dalam bentuk kuanta yang mendasari fenomena seperti radiasi benda hitam, seperti efek fotolistrik dan efek Compton. Penemuan sinar X oleh Wilhelm Proton juga berkontribusi besar dalam bidang medis dan teknologi. Kedua teori ini memiliki dampak besar dalam berbagai bidang, mulai dari fisika modern hingga aplikasi praktis seperti panel surya, pencitraan medis, dan komunikasi satelit, serta membantu memahami fenomena alam semesta secara lebih mendalam. Kita lanjut ke contoh soal. Sini adalah jarak antara dua puncak menara adalah 100 km. Jika sebuah pesawat angkasa luar melintas dengan laju 0,8 c, maka jarak kedua puncak menara menurut pilot pesawat tersebut adalah. Ini adalah contoh soal yang ada di halaman 15 LKS nomor 6. Di sini diketahui jarak antara dua puncak menara adalah 100 km. Berarti tulisnya LO, diketahuinya LO sama dengan 100 km. Jika sebuah pesawat angkasa luar melintas dengan laju 0,8 c, berarti V-nya sama dengan 0,8 c. Nah, jadi ditanyanya maka jarak kedua puncak menara menurut pilot pesawat tersebut adalah, ditanyanya adalah L. Di sini kita bisa lihat rumusnya adalah LO sama dengan L sama dengan LO kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita tulis L sama dengan LO nya sama dengan 100 km dikali akar 1 min V nya 0,8 C kuadrat per V kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 100 km dikali akar 0,8 kali 0,8 apa? Kali 0,8. 0,8 kali 0,8 0,8 kali 0,8. Sini 0,64 C per C. Ini C-nya kita hapus saja. Sini ini min 1. L sama dengan 100 km kali 1 ambil 0,64. 1 ambil 0,64. Diambil 0,4. 0,6. Nah, 0,6. Ini kita coret aja, jadinya L-nya sama dengan 60 km. Jadi hasilnya adalah yang B.
Demikian presentasi dari kami mengenai teori relativitas dan teori kuantum. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kokom Komalasari SPD yang telah membimbing kami dalam memahami materi ini, serta kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi ini dengan baik. Akhir kata, kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Sebelum presentasi berakhir, ada pantun nih dari kelompok 1. Teori Einstein bikin tercengang. Teori kuantum bikin bingung kadang. Kelompok 1 udah keren banget. Bu Kokom sayang, beri kami nilai 100 dong, jangan kurang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.